Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wijayanti SPD, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran video UKIN sebagai tugas UKIN PPG 2021. Ini saya ambil pada tanggal 6 Desember tahun 2021 di SMP Negeri 31 Pesawaran. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi cerita teks fantasi materi kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 31 Pesawaran. Seluruhnya siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat anak-anak? Sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silahkan yang jadi dirijen maju ke depan. Baik, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Adelia, Alvino, Deva, Dino, Erwin, Fauzan, Gustian, Keiza, M. Alif, M. Nusa, Novita, Rifki, Rismawati, Farel, Windri, hadir. Baik, hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan
mengenai cerita fantasi. Sebelumnya, yuk untuk mereview pelajaran yang lalu, Ibu mau tanya, siapa sih yang tahu apa itu cerita fantasi? Silakan tunjuk tangan. Ibu, cerita fantasi adalah cerita yang berisikan tentang imajinasi. Oke, yang lain ada yang tahu? Yang lain? Tidak. Baik, cerita fantasi adalah cerita yang menceritakan tentang imajinasi. Lalu, siapa yang tahu cerita fantasi itu ada berapa jenis? Silakan. Silakan, Novita. Jenis-jenis cerita fantasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tata dan irisan. Yang kedua, zaman dan lintasan waktu. Oke, baik. Sudah mengetahui apa itu cerita fantasi. Lalu yang kedua jenis, yang sekarang ketiga ciri-cirinya. Siapa yang tahu ciri-ciri teks cerita fantasi? Silakan Fauzan. 1. Ide cerita. 2. Ada latar. 3. Bersifat fiksi. 4. Ada kesaktian. 5. Bahasa. Oke, jadi tadi ya, minggu lalu kita sudah belajar apa itu cerita fantasi. Lalu ada jenis cerita fantasi. Lalu ceritanya ada ciri-cirinya. Tadi kata Fauzan ada tokohnya, ada alurnya, ada latarnya, lalu ada kebahasaannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks fantasi. Silakan bukunya dikeluarkan, buku tulis dan buku cetaknya. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks fantasi. Ada yang tahu gunanya kita belajar teks fantasi ini untuk apa sih? Agar kita menjadi kreatif dalam menulis. Baik, akan dijelaskan melalui PowerPoint ya. Tentang cerita fantasi, ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari penjelasannya. Langsung saja, tujuan kita hari ini belajar tentang cerita fantasi ialah setelah melaksanakan kegiatan hari ini, peserta didik diharapkan mampu merinci struktur, menyimpulkan karakter, merencanakan dan mengembangkan cerita fantasi, dan menulis cerita fantasi dengan perhatian. Yang pertama, pilihan kata, kelengkapan, struktur, serta kaidah penggunaan kalimat tanda bacaan idean dengan baik dan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Berikutnya, nah hari ini kita akan belajar tentang struktur teks fantasi dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Nah, tadi yang dibilang dengan Alif ya, pengertian teks fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau mengembangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Nah, itu. Coba Nusa dibaca unsur-unsur teks fantasi tadi ada apa saja? Ada keajaiban, keanehan dan kemisteriusan, Ya. ide cerita, tokoh unik, berisi pasif, menggunakan bagian latar, bahasa. Oke. Struktur teks fantasi, coba Rizky dibaca nih. Dibaca tidak? Oh, tidak dibaca. Ini Vino dibaca. Struktur teks fantasi. Ini organisasi atau Yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. 2. Konflik bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. 3. Resolusi bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Oke, berarti struktur teks fantasi itu ada 3. Yang pertama, Orientasi, konflik, resolusi. konflik. Yang ketiga, resolusi. Ingat ya, jadi ada 3.
tidak? Yang pertama, unsur kebahasaan itu menggunakan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penciptaan. Contohnya aku, mereka, atau nama seseorang. Yang kedua, penggunaan kata yang mencercat panca indera. Deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Misalnya contohnya latarnya di mana tempatnya, lalu suasananya seperti apa. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Contohnya berhidung mancung atau raksasa atau si buruk rupa ya. Lalu yang keempat, kebahasannya menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Ada yang menggunakan kata kemudian, sementara itu, tiba-tiba, atau, baik, dan sebagainya. Lalu yang kelima, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya tiba-tiba, wow, astaga, luar biasa, seperti itu ya. Lalu yang keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Biasanya ciri-cirinya menggunakan kata kutip dua. Ya, tadi struktur ada 3, jadi kebahasaan teks fantasi ada 6. Ingat. Nah, lalu untuk menulis teks fantasi itu langkah-langkahnya: yang pertama, menemukan ide penulisan. Kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Cerita fantasi yang pertama memilih topik, kedua mengumpulkan materi, ketiga menentukan pola, lalu keempat menyusun kerangka paragraf, dan yang kelima mengembangkan kerangka paragraf. Contoh, apa yang terlintas di pikiran kalian? Yang pertama gambar apa? Doraemon. Apa yang ada di pikiran kalian Doraemon itu? Kucing ya? Kucing yang apa? Kucing robot. Lalu yang kedua, cerita fantasinya? Dragon Ball. Ceritakan tentang khayalan apa tuh? Kekuatan dan kekuatan naga. Yang ketiga? Apa cerita fantasinya supaya bisa mempunyai kesaktian ya, yaitu jari laba-laba. Baik. Yang di belakang jelas nggak? Justru menentukan level ini saat yang paling sulit. Terjadi musibah yang menimpa banyak orang. Stop! Itu apa sih? Mesin pengabul keinginan. Mesin pengabul keinginan? Keinginan apapun juga, kalau kita minta lagu segini, pasti terwujud. Tidak boleh. Setiap kamu punya anak itu pasti akhirnya selalu memakai yang tidak. Aku sedang minta supaya bisa makan doyan sepuasnya, tapi aku tidak bisa tahu bagaimana kurang dan tidak nyata. Tidak nyata. Tadi tokohnya siapa? Doraemon dan Nobita. Nobita itu mau apa sih? Kok dia merengek sama Doraemon? Upaya apa tadi? Dia benci sama Giant ya, mendoakan Giant agar celaka. Terus apa lagi? Apa lagi?
Yang ketiga, yang terakhir, akan terjadi gempa bumi. Nah, sekarang ibu minta buat kelompok duduknya ke belakang. Belakang. Yang keempat ke belakang. Sudah cukup. Di sini ada LKPD tentang cerita fantasi. Ibu minta kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian mencari struktur dan kebahasaan teks fantasi itu di dalam cerita berlian 3 warna ini apa? Di mana letaknya ya? Bisa ya? Ini surat kita. Silakan kalian baca dan jawab. Ditulis. Dikerjakannya di sini. Ditulis. Dijilat struktur teks dari cerita fantasi, ya. Lalu tugas kedua mencari struktur. Sudah, yang kedua kaidah kebahasaan teks fantasi. Ditulis ya. Namanya doang, Bu. Ya, nanti ya. Kamu keluar. Mereka menemukan di 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan impian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru. Saya ingin mencoba petualangan indah itu. Bu, saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakini ibunya. Dengan kesempatan ibunya sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke rumah Anika yang sahabat ada di Warna. Mencari orientasi, komplikasi, lalu resolusinya apa? Dalam cerita berlian 3 warna, lalu kemudian dicari kaidah kebahasaannya. Mana yang merupakan kata ganti? Ada menggunakan kata yang mengungkapkan panca indera tidak? Ditulis ya. Ayo, oke, ditulis. akan menjawab LKPD. Yang pertama, struktur. Anika menemukan 3 kotak warna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan yang indah. Komplikasi. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlebar di sebuah kerajaan. Tolong selamatkan putriku, kata Ratu. Tapi Atika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangan. Resolusi
Oke, yang lain? Yuk, kelompok 2, maju. Menjawab LKPD. Yang pertama, struktur Anika menemukan 3 kotak warna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya jika 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan yang indah. Komplikasi. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di sebuah kerajaan. Tolong selamatkan putriku, kata Ratu. Tapi Atika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangan. Resolusi mereka terlempar kembali ke tempat tidur Anika. Untuk apa setumpuk berlian tetapi riwayat kita tamat. Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Oke, yang lain? Yuk, kelompok 2, maju. Kaidah kebahasaan cerita fantasi. Judul pemberian 3 warna. 1. Penggunaan kata pengganti dan nama orang. Contoh, Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning. 2. Penggunaan kata yang mencerah panca indera. Contoh, hanya 1 jam atau waktu, di kamar ibunya atau tempat, bersenang-senang atau suasana serasa ada di langit. 3. Pilihan kata dengan makna hias. Contoh, serasa ada di langit. 2. Sejak 2 tahun yang lalu. Kata sambung. Contoh, sejak 4. Kata sambung. Contoh, sejak 2 tahun yang lalu. 5. Menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Contoh, wow. 5 detik kemudian Mereka terlempar di gerbang kerajaan. Contoh, mereka terkejut karena dia ada seseorang ratu. 5. Penggunaan dialog kalimat langsung. Contoh, ayo kita buka masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang struktur teks fantasi atau cerita fantasi tentang 3 berlian warna. Yang pertama, orientasinya apa? Siapa namanya? Anika menemukan kotak yang ada 3 warnanya ya. Warna apa saja? Kuning dan biru. Lalu ada komplikasi kejadian apa ya setelah mereka membuka kotak? Apa yang terjadi? Mereka terlempar ke dunia hayal ya, ada sebuah kerajaan. Nah, lalu penyelesaiannya, resolusinya ada di mana? Setelah menolong anak sang ratu, dia kembali lagi ke alam nyata ya. Oke. Sudah itu ya, jelas? Ada yang ditanyakan? Kalau yang mau minum, minum dulu. Masih ada ya minumnya? masih mulai. Biru. Abu-abu. Merah. Oranye. Abu-abu. Hijau. Biru. Abu-abu. Merah. Kuning. Merah. Ungu. Biru.
salah. Merah, ungu, biru, apa? Hijau. akan membacakan teks fantasi yang bertujuan Cina yang suka membantu. Di suatu rumah tua di pinggir kota hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Gina. Bulunya hitam, logam dengan ekor yang pendek. Jika selalu duduk dia samping Pak Tua, memperhatikan beliau bekerja, dari membuat bola, memotong bahan hingga menjahit sepatu. Tanya muncul seberkas cahaya yang berpendar-pendar. Tiba-tiba jarinya memanjang dan terasa tidak kaku. Gina mengerakkannya dan jari-jari kakinya dapat menarik baju Pak Tua. Segera Gina mengambil jarum dan benang sepatu. Kemudian Gina mengambil sepatu lainnya. Tanpa terasa Gina telah menyelesaikan 10 sepatu dengan cepat. Kemudian Gina mengambil kertas dan sepatu. Dia menulis sesuatu dan mengantar kertas itu ke rumah sebelah. Tetangga yang melihat tulisan tersebut segera berlari ke rumah Pak Tua. Tolong Pak Tua pingsan, teriak tetangga itu. Orang-orang berdatangan dan menolong Pak Tua. 5 hari kemudian Pak Tua kembali ke rumahnya. Pak Tua heran, rumahnya sangat rapi dan sepatu-sepatunya telah selesai. Gina menyukai mendapati kaki Pak Tua dan mengomong pelan seperti senang melihat Pak Tua telah kembali. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kelompok 2, silakan maju. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan cerita fantasi yang kami buat. Ini adalah Eli. Eli adalah anak yang sangat baik dan pintar. Suatu peristiwa terjadi. Untuk Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagai besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensilnya dimilikinya
sudah hampir habis dan sangat pendek sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam keseharian Laila, ia membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. Saat tengah mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya. Dengan senang ia akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertas. Alangkah kaget ia ketika selesai menggambar bunga, tiba-tiba bunga tersebut menjadi bunga sungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat memang nyata. Setelah ia menggambar ayam, alangkah kaget tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Ini ia menyadari bahwa ini memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap ia segera menggambar berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk pauk, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat berbahagia karena kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meskipun begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebih-lebihan nantinya akan menimbulkan petaka, baik itu untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Oke, tepuk tangan untuk